Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Nunusan Hiker. Di sini kita lagi camping bersama Akamsi, Kang Jeffrey. Tolol, apa itu suara apa anjir? Ini sendiri. Terus di samping gua ada JJ, adanya Komeng. Terus sama Rijal Armada. Nah sekarang sih sebenarnya gue pengen ngobrol-ngobrol santai aja nih sama orang bertiga ini nih. Kita mau ngebahas beberapa fenomena yang mungkin sekarang lagi rame ya. Iya. Fenomena apa itu? Fenomena pendaki TikTok. Pendaki TikTok terus sama apa lagi sih kemarin tuh? Kenaikan tangga. Oh ya. Kenaikan iya bisa dibilang kenaikan ya. Iya. Kenaikan SIMAPSI sih. Kenaikan gaji. Perubahan tarif. Iya. Dari Dan Taman Nasional drone untuk semua gunung ya, salah satunya itu drone. Drone harus kena cas bayar 2 juta untuk 1 hari. Kalau misalkan gua naik Sabtu Minggu berarti 4 juta. Cuma ngambil 5 footage paling 4 juta buat 5 footage. Najis, gua nggak mau anjir. Gue sebagai pilot drone menolak itu guys. Pokoknya petisi dari gua untuk kenaikan tarif 2 juta sekali nerbangin itu, wah enggak deh, enggak. pakai DP motor. Iya. Nah, gue pengen nanya-nanya dulu nih ke Mang Jeffrey, karena Mang Jeffrey ini kan rumahnya deket nih. Dia di kaki Gunung Gede. Mana kakinya? Di mana itu? Di Kadudampit. Di Kadudampit, daerah Kadudampit berarti dekat situ gunung. Masih dekat. Ya masih deket tuh, apalagi tuh tahu sendiri kan situ gunung. Mahalnya minta ampun. Anjir. Gua soalnya pernah nih, gua waktu itu gua mau priwet, gua kan ya sebagai fotografer juga gitu. Gua pernah dapat klien untuk moto priwet di situ, Kang. Di apa? Gunung. Bukan di danaunya, di jembatannya. Oh iya. Di jembatannya itu kalau nggak salah kena cas tuh 1,5 juta kalau nggak salah. Iya. Kalau mau trade di situ. Iya. Nah itu gue masih belum ngerti alasannya apa itu, kenapa harus 1,5 juta anjir. Gitu. Itu ya, aduh, gue kasihan aja sih ke klien gitu. Kalau misalkan kena cas gede kayak gitu. Iya Tahu sih. nggak? Kalau masalah apa? Kalau masalah tarif kayak buat fotografer Ya. sama yang lain-lainnya saya kurang tahu sih Mas ya. Tapi yang saya tahu cuma pas tiket masuknya doang, tiket masuk kawasan, Taman Nasional sama explore itu aja, destinasi aja. Itu doang sih. Tiket itu kalau untuk sekarang dan dulu bedanya apa itu kalau untuk tiketnya? Harga tiketnya? Kalau dulu kan 1 kali bayar ya. Hah? 1 kali bayar itu di depan doang. Hah? Di depan masuk Taman Nasional. Gede Pangkalan Yang doang gerbang nih. depan itu ya, ya, yang tanjakan. yang gerbang paling depan. Nah sekarang kan ada 3 pos nih. Ada 3 pos. Pos pertama gerbang apa, tiket masuk kawasan. Ya yang di depan itu. Ya. Terus Pos kedua parkiran di situ sama apa, tiket buat explore sekarang destinasi. Yang kedua jalan masuk ke danau. banyak aja mending sekalian anjir. Nah, Banyak banget anjir. Jadi oke bingung ya masalahnya. jadi terlalu bertele-tele gitu. Iya, maksudnya kan harusnya sekali bayar untuk semuanya. Iya gitu aja Harusnya sih sih, sebenarnya. harusnya. Jadi gua nggak tahu siapakah pembagian kuenya. Tapi kalau kayak gitu resmi nggak sih? Resmi, Iya, yang pembayaran di dalam-dalam itu resmi. semuanya resmi. Kan kalau misalkan nih kita mau ke Curug Sawer, otomatis melewati ada beberapa destinasi lah ya. Kayak jembatan suspension bridge itu, yang panjangnya 525 kalau nggak salah. Itu tuh bayar lagi tuh? Enggak. Jadi kalau misalkan kita mau ke situ, kita itu bayar 100. 100 itu tiket masuk ke destinasi Curug Sawer. Beda lagi sama tiket masuk ke kawasan Taman Nasional. Nah, kalau kawasan Taman Nasional itu mencakup mana aja tuh kalau misalkan di situ? Kalau Taman Nasional sebetulnya mencakupnya hanya danau doang untuk sekarang. Karena kan kayak jembatan Curug Sawer itu udah dipegang sama PT swasta ya. Begitu. Nah, tahu kalau gitu. Nggak tahu sih. Jadi ya bisa dibilang wilayah Taman Nasional itu kecil untuk sekarang. Jadi
penduduk juga kadang banyak yang ngeluh, kadang juga banyak yang pro juga gitu. Ngeluhnya kan. tuh apa karena masyarakat di sekitar situ gunung itu nggak diajak buat ngelola situ Nah, gunungnya karena atau gimana? pemberdayaannya juga sih agak kurang kalau menurut saya. Jadi masyarakat di situ lebih ke kayak jaga warung gitu kan, buka warung, sama kebanyakannya yang ngojek. Oh iya ya. Itu yang Berarti ngojek. kurangnya bekerja sama Iya, terhadap penduduk betul. lokal. Itu pun pernah ada yang dipekerjakan ya, yang dikerjakan di situ, tapi hanya selang beberapa bulan dia udah di-cut gitu. Berarti pegawainya bukan dari orang Penduduk lokal. bukan orang Dari lokal. luar semua? Iya, kebanyakan sih kemarin dari Bandung. Oh dari Bandung. Kenapa Iya. bisa gitu? Karena kan swasta ini awalnya bikin jembatan di Bandung yang di Ciwidey itu. Yang di Yang Ciwidey, panjang. yang di situ Patenggang bukan? Iya, yang panjang itu. Jadi Aha. satu PT sama itu, Oh. sama yang di Bandung. Iya Gitu. iya iya. Iya di situ Patenggang tuh emang ada ini sih apa namanya resort gitu, cuma ada perahu besar, terus ada jembatan gitu. Iya, Ada sama jembatan gitu. sama yang di situ. Iya sih mungkin itu kali ya. Mm-mm. Terus juga apa ya? Ya Gunung Gede kan bisa dibilang gunung favorit ya buat para pendaki. Iya. Anda sebagai anak di Gunung Gede menyikapi tarif untuk para pendaki ini gimana ini? Kalau dulu sih aman-aman aja sebetulnya. Kalau untuk tiket Taman Nasional kalau online resmi itu murah. Iya emang. Ya, Gua murah tahu gitu gua tahu. kan. Nah, Dikarenakan nggak tahu ada beberapa hal, nggak tahu ada apa Oknum. lah, pokoknya ada bisa jadi ada oknum dan lain sebagainya. Mungkin jadi dinaikkan lah gitu, atau enggak kan bisa dibilang lewat calo dan lain sebagainya, base camp lah gitu kan ya, bisa dibilang base camp. Mungkin dari pihak base camp sekian masuk ke Taman Nasionalnya nggak sesuai gitu, takutnya kayak gitu ada oknum seperti itu, tapi nggak tahu juga gitu kan. masa nggak tahu? Iya bener, saya nggak tahu soalnya kan Kayaknya sama dah. saya Gua denger juga kan. ya. Jadi gitu. Jangan dikat, jangan ini. Terabas aja lah. Bahas aja terus. Ya pokoknya gitu. Ya sebenarnya sih dengan fenomena, apalagi fenomena apa? Tarif cas drone sebesar 2 juta rupiah itu kayaknya sih nggak masuk akal banget buat gue ya. Bener-bener gak masuk akal. Kalau untuk komersil kayak misalkan buat iklan terus buat bikin film itu masih masuk akal lah, Iya. masih masuk akal. Cuma kita sebagai konten kreator yang mana kita mengcapture keindahan alam di sekitar Gunung Gede, apalagi kan Surya Kencana, terus di puncaknya juga kan. Ya kita sebenarnya kan niatnya mempromosikan. Kalau misalkan ada endorsan dan lain sebagainya itu kan bonus, dan endorsannya juga ya nggak sebesar kayak kita dibayar buat bikin film. Kalau misalkan untuk bikin film ya pastinya kan ratusan juta kita dibayar kan, Iyalah. atau bikin iklan gitu kan, itu wajar. Mau lu cas 5 juta sehari juga nggak jadi masalah karena anggarannya besar. Nah kalau misalkan kita endorsannya paling seberapa lah, nggak terlalu ini banget gitu kan. Masa duit endorsan habis buat bayar cas nerbangin drone? Rugi dong. Rugi dong. Rugi dong, masa Keren. iya. Menurut gua sih nggak, ya kurang logis lah. Dan juga secara perundang-undangannya juga dia ngambil PP Undang-Undang Nomor 36 kalau nggak salah ya. Iya. Itu kan di situ cuma disebutkan secara komersil, sementara kita sebagai konten kreator yang mana berkarya gitu ya, berkarya terus mengcapture keindahan alam sekitarnya, itu kan sebenarnya buat si Taman Nasionalnya juga gitu. Iya. Karena tanpa kreator kayak gitu Nah, nggak mungkin gitu. terkenal. Soalnya gue lihat Instagram Taman Nasional itu ya drone-nya biasa aja tuh. Biasa aja men. Biasa aja gitu. Malahan banyak konten kreator yang wah gila lah, sampai pakai drone FPV kan. Terus juga wah banyak deh pokoknya yang bener-bener bagus gitu. Sehingga jadi daya tarik buat para pendaki gitu, Iya, pendaki yang betul. baru. Sehingga kan ya sekarang terciptalah pendaki-pendaki FOMO. Anjir. Itu lahirnya dari situ sebenarnya. Dia ngeliat wah keindahannya doang, tapi dia tidak tahu akan keilmuan untuk cara-cara mendaki gitu. Dan Apalagi pada kalau akhirnya udah lihat indah gitu kan, malah dimintain gitu kan. Nah itu dia kadang si pihak itunya tuh
suka minta. Ya kita juga kan pastinya ngetek juga kan biar mungkin lebih inilah. Iya. Engagementnya juga gitu. Jadi sebenarnya kita nggak ada niat buat ngerusak, nggak ada niat buat gimana. Terus kalau misalkan alasannya karena faunanya, ya menurut gua Jauh lah. nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Nggak ngeganggu. Bising. Nggak ngeganggu kok. Malah nih, drone kita terbangin, elang terbang nih di atas nih. Kalau elang lihat mangsanya dipacok, dia macok mangsanya. Lah drone emang mau macok? Enggak anjir. Nggak ngeganggu fauna lain menurut gua anjir. Menurut gua ya, ini persepsi gua, tapi nggak tahu juga sih persepsi si Emang Taman Nasional. Iya pokoknya gitu sih Jeff. Apalagi waktu apa namanya? Gua nggak tahu nih kalau di sini, kalau di Gunung Salak kan sempet rame tuh yang waktu Kemarin, ya? kalau kita naik ke Gunung Salak via apa? Haji Saka. Haji Saka itu kan katanya regulasinya tuh mesti deposit 200.000 ya, kalau nggak salah. 200.000 kalau misalkan kita telat turun sesuai dengan tidak sesuai jam yang ditentukan, angus 200.000-nya. Nah, gue nggak tahu nih kalau di Gunung Gede apa diterapin juga nggak kayak gitu. Nggak tahu sih, mungkin ada sebagian, tapi nggak tahu siapa oknumnya. Anjay. Gitu. Terus juga ya banyak sih sebenarnya jalur-jalur kayak jalur Cibodas itu ada apa namanya yang gapura di depan tuh loket tiketing. Pas kita masuk bayar berapa? 10.000 Cibodas ya. 10 apa 15.000? 10 kan? 10.000 sekitar 10.000-an lah, gue lupa lagi. kemarin. Oh, Tahu sekarang. Setiap tahun kan pasti ada perubahan. Gue nggak tahu tuh kalau sekarang. Gue udah Sekarang lama juga sih. belum tahu. Gue paling malas kalau di Bodas. Soalnya banyak ininya. Baru nyampe depan udah kena. Banyak iklan. Masuk dikit udah kena. Masuk lagi kena. Belum parkir. Ya. Gue mau foto priwet di apa namanya? Bukit Golf. Bukan golf. Mandalwangi. Mandalwangi emang ya? Ya, campground Mandalwangi. Oh, Mandalwangi campground. Yang ada danau di dalam Iya, Iya. Mandalwangi. di situ. Yang ada lapak. Iya, yang di dalam itu. Iya di situ. Pokoknya gue waktu itu janjian sama klien pagi sekitar jam 6 atau jam 7-an lah. Jadi gue sempet nyari makan dulu Jeb. Nyari makan sarapan lah. Gue nyampe duluan jam 5:30. Mampirlah gue ke Cibodas. Set masuk. Tiket depan kena. Padahal gue sarapan bubur doang aja. Set parkirlah gue di depan warung-warung yang ada di Cibodas. Nah di situ juga Kena lagi. men. Padahal gue cuma makan bubur 10.000. Tapi masuknya udah lebih dari 10.000. Itu yang bikin gue males buat main ke situ sih. Gue pribadi ya, gue nggak tahu nih bocah bertiga ini. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Nah fenomena pendaki apa namanya? FOMO ya. Gue juga nggak tahu sih. Pikirannya kayak gimana gitu ya. Ya deskripsi FOMO itu kan sebenarnya gimana ya? Ya emang Gue yakin semua pendaki juga FOMO sih. Iya. Karena kita tuh ya emang pengen menikmati. iya, gue juga sih sebenarnya awal kenal gunung tuh ya bisa dibilang pendaki FOMO. Cuma gue waktu dulu pertama kali naik gunung, di situ gue malah nyari pengetahuannya tentang pendakian, terus nanya ke temen gitu pengalaman mendaki seperti apa, kayak gimana gitu. Bentar nih. Untuk dari segi FOMO itu nih ya, menurut gua pendaki FOMO itu dia yang cuma pengen mendaki tapi tidak mau mencari tahu informasi. Nah itu dia yang Tuh, salah. itu yang disebut FOMO. Kalau misalkan kita awal-awal pemula nih mendaki, walaupun kita disebut FOMO, cuma kita menyiapkan semua peralatan, informasi, itu menurut gua nggak disebut FOMO. Itu sih wajar. Ya, Iya sih. yang bikin FOMO itu ya itu, yang orang cuma pengen mendaki, belum tahu basicnya, belum tren mencari lah, tahu mencari tahu informasinya apa, tiba-tiba lah terjadilah hal-hal yang nggak diinginkan kan. Tuh, Iya disebut kayak FOMO. kayak kemarin kita ya waktu ke Gunung Sumbing, itu ada beberapa pendaki yang tektokan. Jadi waktu di Gunung Sumbing kemarin tuh ada 2 pasang ya,
dua pasang ya? Dua pasang pendaki yang tektokan. Cewek cowok. Jadi dia tuh naik sekitar jam 2 katanya, jam 2 subuh. Ya. Jam 2 subuh. Nah, jadi kalau di di Gang Sumbing anjir. Jadi kalau di Gunung Sumbing makanya jam 1 ya tutup Simaksi tuh. Jam 1 ya. Jam 1 tuh tutup Simaksi kalau di Gunung Sumbing. Itu malam. Jadi kalau misalkan ada pendaki yang baru datang jam 12, dia mau tektok, terus dia daftar Simaksi jam setengah satuan, itu masih diterima, itu bisa, dan itu diperbolehkan. Kita berangkat tektok sekitar jam 2-an. Nah, itu yang bikin gua agak, ya bisa dibilang agak miris juga ya. Karena kan kondisi Gunung Sumbing yang konturnya lumayan ekstrim menurut gua. Aduhai, kemarin gua sampai kesal, dan ada salah satu temen gua yang iya gitu. Karena gue lihat pas jadi gue turun summit nih Kang Jack, gue turun summit Udah parah. itu si cowoknya itu udah parah kelihatan fisiknya, mukanya juga udah putih, pucat. kayak pucet gitu. Sementara dia ngajak cewek, dan itu udah jam berapa waktu itu? Setengah satu siang, dan dia masih di pertengahan ya? Pertengahan ini tiga pos 4. Masih ke atasin. Iya. Karena kita kemarin tuh lewat Gajah Mungkur. Iya, Gajah Mungkur. Nah, dia di situ masih sekitaran berapa jam aja? 3 jam ya? Bisa. Kalau ke puncak, itu juga kalau jalan normal 3 jam tuh jalan normal lah. Soalnya sih katanya kemarin gue tanya, dia sempat tidur juga sih. Iya, dia tidur di pohon jomblo itu. Di pos 3 itu tanpa ada tenda, satu tanpa pohon. apa. Dia sempat tidur di situ, katanya lama. Nah, akhirnya dia kesiangan, dia ngejar puncak. Terus gua nggak tahu dia sampai puncak atau enggak. Enggak sampai dia. Nggak sampai. Ada yang sampai. Iya. Berarti ya itulah, emang harus turun sih. Karena anjir, dari jam 2 malam berangkat jam segitu masih di situ. Udah nggak logis banget anjir. Dan juga perbekalannya gua nggak tahu sih. Istilahnya gua aja mau camping, gua prepare-nya tuh masih bener-bener prepare gitu. Iya. Sementara yang tektokan kok kayaknya Sepele banget gitu. Ya walaupun nggak bawa beban ya, nggak bawa beban, tapinya kan kita harus prepare semua kan. Tapi resiko tektok itu Besar. tinggi, Pasti besar. Kalau misal kita nggak prepare banget. Ya, ngeliat lah ada yang viral gitu kan. Oh, Iya, kemarin kan yang Masa iya nggak dijadiin pelajaran? yang di Gunung Selamat kemarin itu kan, yang akhirnya hilang. Ya untung aja dia masih punya 5 roti. Coba kalau nggak punya Sama jaket gopkor. jaket gopkor, men. Ini anak gopkor. Iya, anak gopkor tah si nom. Belum ada nih produk sih. Tapi rata-rata ini kata-kata dari anak TikTok itu, kenapa TikTok? Karena nggak ada waktu katanya gitu. Ada waktu, libur sempit, kebanyakan kayak gitu. Gue liat di komentar-komentar sosial media. Perasaan gue juga naik gunung berangkat misalkan Jumat malam atau Jumat sore gitu ya. Nyampe sono tengah malam atau subuh. Paginya berangkat, terus ngecamp semalam, turun, sore balik gue ke rumah. Kayak gitu gue. Ada waktu gue. Masa ya istilahnya TikTok juga sebenarnya kan sama. Dia berangkat misalkan Jumat, terus nyampe malam ke base camp. Dia TikTok naik subuh jam 2-an. Nah, dia turun sore, kalau enggak malam lah. Terus balik ke rumah. Cuma beda sehari. Apa bedanya? Lu tinggal ngecamp doang gitu. Lu Terlalu memaksakan sih menurut gue. Iya, terlalu. Ya itu korban ini sih, Sosial korban media. sosial media ngelihat orang-orang TikTok kayak gitu. Bukannya gua nggak setuju untuk TikTokan kayak gitu, cuma gua ngelihat kok terlalu banyak yang ngegampangin gitu. Iya. Apalagi untuk gunung-gunung yang tinggi, gunung-gunung yang selamat itu. Jadi kelihatan lumrah nyawa itu. Iya, kayak semakin ini aja, semakin wajar gitu. Lo bayar 35 nih ke Sumbing, nyawa lo 35 juta. Iya, Nggak seberapa. sayang banget gitu. Apalagi selamat waktu itu gue lihat anjir Via Permadi di TikTok. Gue aja yang ngecamp aja, aduh. Ya gue nggak tahu lah, kayak gitu pokoknya fenomena yang sekarang terjadi sih buat para pendaki gitu. Nah, ini juga gua dapat informasi terbaru nih. Apa nih? Apa tuh?
5 pendaki tektok Gunung Wau, hipotermia. Nah, Open lo. trip di blacklist. Nah, ini dari open trip. Ini open tripnya mana nih? Itu dari postingan apa? Dari Nih, inisial Montenegro. M. Oh, udah, Inisial M, sebutin oh. aja. Iya. Montenegro. Oke, oke. Nah, Yang itu viral-viral isinya. pasti valid itu. Montenegro pasti beritanya valid karena dia juga nggak sembarangan bikin berita gitu. Dimasukin ke Betul. Instagram dia nggak mungkin hoax. Soalnya dalamannya. Nah, terus apa lagi tuh? Nah, ini maksudnya dari pihak open tripnya itu di sini panitianya itu rata-rata pemula. Waduh, Dan yang terkena imbasnya itu Si ke peserta. peserta. Iya. Tuh. Makanya yang gue saranin nih untuk para open trip dimanapun berada ya, gue saranin carilah kru yang berpengalaman dalam bidangnya. Contohnya Contohnya Seperti Abang Anda. Rio. Anda udah berapa kali bawa orang, Mas? Saya baru kemarin doang. Saya baru pertama. Saya juga Anda dari masih belajar. dari trip mana, Mas? Saya tidak bisa menyebutkan nama tripnya. Ya, Mungkin buat gini lo aja, para J. peserta Lo yang ini pernah aja, J. ketemu Lo dia bisa sampaikan komentar. dengan kejadian yang tadi lo bilang itu kan. Nah, tadi kan katanya krunya tuh masih perbarukan. ya. Nah, pokoknya sepengalaman lo aja, J. Lo kasih tahu ke para netizen nih, mungkin yang mau ikut open trip, seharusnya gimana sih cara Seharusnya apa namanya? Mengantisipasi. Manajemen lah. Ya, manajemen. Manajemen Buat open trip ya, itu. buat Untuk para- krunya juga, untuk krunya pesertanya juga, Oke. krunya harus gimana, pesertanya juga harusnya regulasinya seperti apa Nah, gitu. ya. Nah, untuk para penggiat alam baru yang mau baru terjun nih, yang baru terjun di dunia pendakian, kalau misalkan mau ikut open trip, Heeh, carilah open trip yang recommended. heeh. Contohnya? Contohnya ya open trip yang namanya sudah besar. Terus ya recommended dari temen lah yang udah pernah mengikuti open trip. Ya cari-cari informasi lah. Tapi ada juga, J, Apa tuh? open trip yang udah gede Hah? tapi masih tetap aja kayak gitu. Kalau itu Gampangin apa ya? Bukan ngegampangin, kadang suka Apa tuh? ngacuhin pesertanya, kadang suka Mandang PC. gitu. Sama peserta kalau yang itu cantik. kalau itu balik lagi ke si krunya. Suka caper-caper Ya. dan akhirnya peserta yang lain merasa tidak tuh? diperhatikan. Nah, itu balik lagi ke si kru yang di lapangan. Anda gitu nggak? Oh, saya tidak. Ya. Masa sih? Saya profesional saya profesional dalam bidangnya. Anjir, nggak, gue takutnya lu kayak gitu, J. Soalnya gue pernah nemuin open trip kayak gitu, J. Wah, saya juga Gua- sering nemu. Gue turun gunung malah bawa anak open trip. Sama. Malah saya Dia mah nebeng ke gua. evakuasi. Iya, evakuasi open trip lain malah. Ya, itu Iya, dia, sedangkan makanya. saya bawa tamu. Makanya Gitu. Sebenarnya bingung juga sih kita walaupun ada open trip yang udah gede gitu ya, Kang Jep. Tapi kadang masih suka ya kayak gitulah. Yang tadi gue bilang tadi gitu. Iya. Suka apa namanya? Mengindahkan pesertanya, enggak ya apa namanya? Apa disebutnya tuh? Profesional. Nggak profesional lah, bisa dibilang nggak profesional, yang seharusnya dia bertanggung jawab ke semuanya, dia malah pilih-pilih gitu kan. Jadi lebih ke menyepelekan hal yang Menyepelekan. kecil. Terus jadi mentang-mentang dia punya kru gitu. Nah, iya Dia iya. punya kru. Pikiran dia apa? Ya gua punya kru nih. Dia bisa apa? Bisa ngatur dan sebagainya peserta. Heeh, Padahal lu punya kru segimana juga kalau misalkan krunya silih andalkan heeh. dan tidak punya inisiatif sendiri, ya lu bakal sia-sia gitu kan. Nah, Anda kan pastinya pernah nih bawa orang. Pernah. Pengalaman Anda tuh kayak gimana? Kalau Coba saya Bapak pribadi jelasin. sih ya, kalau misalkan saya bawa orang ke suatu tempat atau destinasi, ya otomatis saya punya tanggung jawab dong. Hah? Tanggung jawab karena bawa anak orang gitu kan. Iya. Kalau bawa anak ayam sih, kalau pucat dikit langsung gua masak. Gitu. Goreng langsung. Iya. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan saya bawa 10 orang nih, Hah? nah
pertama intinya pengenalan. Yang kedua kita harus Pengenalan tahu apanya nih? pengenalan diri sendiri dulu kepada peserta. Iya, nih. iya. Jadi dia biar tahu nih gitu kan. Iya. Nah yang kedua kita juga harus mengenal satu sama lain. Jadi misalkan 10 peserta, nah kita harus tahu nih semua namanya gitu kan. Sama track recordnya, misalkan sebelum Pendakian. melakukan pendakian itu kita punya Rekam medis. ya rekam medis peserta tersebut Iya, gitu kan. iya. Jadi takutnya ada yang Asma, ada punya yang asma. dan sebagainya lah gitu Iya. kan. Kita kan nggak tahu, tapi kita juga meskipun menyediakan obat-obatan pribadi gitu kan, persediaan dan lain sebagainya, itu kan kita nggak tahu obat yang dia butuhkan apa gitu Iya, kan. iya. Kita hanya membawa obat-obatan Takutnya ada obat khusus yang gitu dari ya, yang dokter. biasa gitu kan, yang biasa kita pakai. Terus apa lagi lanjut? Ya kalau misalkan ngelihat open trip yang sekarang sih ya banyak yang viral juga, yang ngerasa miris juga sih gitu kan. Itu nggak tahu gimana cara manage pesertanya, nggak tahu cara, kan kita ngelihat dari fasilitasnya nih. Kalau misalkan kita ikut open trip, kita ngelihat fasilitasnya apa aja nih, set. Nah kita nggak ngelihat profile si misalkan pemilik open trip tersebut gitu kan. Kan kalau yang lain misalkan bersertifikat semua nih, guide dan sebagainya gitu kan. Itu juga kan menjual open trip tersebut gitu kan. Misalkan dari ya APGI lah gitu kan. Kalau APGI kan udah internasional gitu kan. Dalemannya lah udah nggak bisa diragukan lah itu mah. Udah hyper semua. Nah, kita hanya ngelihat dari sisi fasilitasnya aja. Nggak cuma fasilitas sih menurut gua, dari segi harga. Iya, Kebanyakan nah, tuh itu orang dia. yang mau ikut open trip tuh pengen nyari yang murah, cuma fasilitas yang wah. Ya. Itu sedangkan kita dari penyelenggara trip, kita sudah ya udah hitung-hitungan lah gitu. Ya kalau misalkan dia minta harga murah, kita fasilitas wah, lalu kita dapat apa? Itu dia sih. Yang penting harga murah semuanya bayar gitu kan, semua peserta bayar nih, misalkan 40 orang. Ini udah ada misalkan kita nih open trip kita lagi ada ulang tahun nih. Misalkan dari harga 300 jadi 2,5. Belum itu ada misalkan yang bawa peserta nih 10 digratisin gitu kan. Nah, kalau misalkan dari pihak tripnya, Krunya dapat apa? enggak, kalau misalnya dari pihak tripnya itu membayar semua kru gitu kan, dan fasilitasnya yang benar-benar mumpuni lah gitu buat si pesertanya kan, ya itu nggak jadi masalah. Terkadang udah dari pihak open trip nih ngasih harga murah, terus fasilitasnya tuh dari deskripsi sama di lapangan itu beda. Jauh. Jadi dia tuh kayak menjual fasilitas di sosial media, nah ketika di lapangan itu berubah beda. Itu kenapa tuh? Ya itu karena mungkin di harga. Nipu dong. Ya bisa termasuk sih menurut gua. Nipu lah. Maksudnya kalau nipu. gitu lah. Bisa mikir harganya murah ini ngapain gua harus ekstra gitu kan. Sedangkan ya sekarang gini aja. Cuma kan ekspektasi peserta kan beda kan. Nah, Iya. sekarang Dia gini udah aja dah. mengharap lebih. Ada open trip yang harganya menurut gue standar lah gitu kan. Harga open trip standar itu lebih nyaman dan aman daripada open trip dengan harga murah. Namun apa sih? Fasilitas. Bukan fasilitas. Apaan? Anjing. Harga murah bikin orang tua resah. Aduh. Anjing, beku gua anjing. Aduh, Bang Komeng anjir. Diplomasi. Bang Komeng. Lobet. Ya jadi Lanjut aja, lanjut. ya. Ini kita ngobrol santai, nggak usah yang formal-formal. Yang penting pembahasannya, men. ya pembahasannya itu penting banget sih menurut Ya, gua. makanya lu kasih tahu pengalaman lu Ya. selama lu bawa orang. Sama gua bawa orang. Orang apa nih? Orang aring. Ya lu kan katanya nih ntar minggu ini kan mau berangkat lagi ke perahu tuh. Ya, camper itu mah. Camper. Ya menurut pengalaman gua nih buat tamu Tadi itu yang tadi lu terusin apa itu? itu kan apa ya? Aduh, Bang Komeng ini anjir. Ntar bekat wae itu mah. Pusing kepala gua. Enggak bakal gua cut ini. Si goblok. Gua ini aja semua. Bodo amat. Ya kali otak gua beku ini. Bodo amat. Ini udah ngegeget. Kata orang Bekasi mah ngegeget ini. Ya itu sih emang ya kadang juga kan ada
tarif untuk open trip yang bener-bener mahal, tapi untuk fasilitasnya itu bener-bener dijaga gitu kan. Dijamin lah. Dijamin. Ya gue ada beberapa, ada sih temen yang punya open trip kayak gitu. Gue juga kaget pas ketika gue tahu harganya. Anjir, masa kesini harganya segitu. 1.150.000. Itu kaget gue. Bahkan ada yang lebih. Ada yang lebih juga ada. Untuk private tripnya dia malahan bisa sampai 2 juta ke atas satu orang itu. Tapi ya emang pelayanannya gila. Dan gue juga tahu dia tuh gimana cara mentreatment si pesertanya, gue tahu gitu. Karena dia nggak sembarangan, dan kru-krunya juga ya ada sebagian anak Wanandri juga. Terus Abdi udah pasti. Ya, kru terpilih lah. Iya. Jadi kadang suka bawa ke Nepal juga. Gue juga kaget itu, anjir gue bilang. Pas gue ngobrol, ya istilahnya gue nyari tahu gitu kan pengalaman. Gue tanya-tanya ke dia. Ya ternyata emang sesuai gitu. Ketika dia memberikan harga sekian, pelayanannya juga kayak misalkan dia dapat peserta 15 orang nih, 15 orang. Nah itu dari 15 orang itu dipecah jadi 3. Jadi sekelompoknya tuh 5 orang. Dia berani ngambil guide banyak. Iya, masing-masing kelompok dia dapat 1 guide. Dan juga ada tim advance, dan juga ada tim super. Kemudian khusus chef gunungnya juga. Dan menunya juga itu bukan kaleng-kaleng nanti. Lu bisa makan steak di atas. Barbekyuan ya. Barbekyuan. Dan itu wah megah. Anjir. Menurut gua sih worth it sih dengan harga Gitu, segitu. iya, sih. makanya gue juga gue baru tahu nih yang kayak gini. Gue bilang tadinya kan gue sering lewat di beranda Instagram gue tuh Prau 550.000 makannya roti nugget sandwichnya cuma selembar doang kejunya men. Kayak gitu. Gue nggak tahu tuh apa bener atau enggak itu. Pas dia udah nyampe di Pro dikasih sandwich apa enggak, itu harga gitu. Ya kadang serba salah juga, dia ngasih harga segitu. Kemudian pastinya setiap trip itu suka ada gangguan ya, suka ada Apa tuh? trouble lah. Iya. Pastinya ada trouble. Ya pengalaman kita ya waktu ke Gunung Slamet ya yuk. Waktu ke Gunung Slamet gue itu ketemu beberapa open trip yang bener-bener gagal open tripnya. Gagal ya? Karena waktu itu long weekend, waktu itu libur dari Kamis ya yuk. Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Itu liburnya di Senin. Hah? Liburnya di iya. Senin. Liburnya dari liburnya sampai hari Senin, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Waktu itu yang waktu long weekend bulan kemarin kalau nggak salah. Nah di situ tuh ada beberapa open trip yang bisa dibilang gagal sih, karena peserta sampai di base camp tuh jam 1 siang ya. Ada yang jam 11 siang, 11. ada yang jam 1-an. Itu Karena TikTok atau enggak, jadi trouble di jalan. Oh, trouble. Ke trouble di jalan karena mungkin peserta yang dari Jakarta itu kena macet di tol Cipali. Karena ada kecelakaan waktu itu. Nah maksud gue tuh kok kenapa nggak ngambil plan B gitu. Dia keluar tol gitulah, masuk Cirebon atau kemana gitu. Jadi ngambil jalan arteri aja. Arteri aja, nggak Alternatif, usah. Pak. Arteri apa? ya iyalah. Arteri anjir. Arteri itu jalan raya nasional. Iya sama, Arteri, iya, sama sama aja. alternatif juga. Kalau alternatif itu pijit. Benar. Refleksi. Iya kayak gitu Mang Jeb. Waktu itu wah kacau. Karena pendaki waktu itu tuh berapa yuk? 1.000 ya yuk? 2.000-an nih. Kalau yang lewat Guci itu. Lagi ngebludak lah. Iya lagi ngebludak parah itu. Sementara di pos 4 dari pagi itu udah dikapling-kaplingin. Itu parah sih. Jadi Buat open trip yang kayak punya gitu. open trip yang nyampe duluan ke atas itu langsung dikapling-kaplingin. Nah itu kasihan tuh yang baru pada nyampe jam 11 siang di base camp. Sementara dia trekking jam 1-an. Dikaplinginnya tendanya udah berdiri atau masih patok? Ada yang udah berdiri, Masih ada yang patok. Gua sih kemarin ditandain. lihat masih patok. Kalau misalkan masih patok itu ya bisa kita tempatin. Lah tapi kan gak enak juga men. Di Enggak. situ ada yang jagain men. Soalnya dia udah ngedirin bendera dia. Enggak, sekarang Ngantluk. gini aja. Kalau misalkan masih dipatokin, Lah, emang itu gunung punya trip dia? Lah kalau lu yang bawa trip, kalau lu lagi kondisi kayak gitu gimana? Enggak. Kalau misalkan gue yang punya trip, gue nggak bakal ada sistem kayak gitu.
Sistemnya apa? Sistem gua porter lokal pasti naik duluan, bawa tenda, naruh tenda di area camp tersebut. Men, lu bayangin men, jam 7 itu di atas udah penuh. Jam 7 apa? Jam 7 pagi. Itu ya. Porter-porter lokal yang bawa barang buat open trip itu dia udah naik duluan. Ya emang iya. Iya, emang benar. Iya. Nah, cuma maksud gua yang open tripnya yang pada kesiangan ini nih, yang kasihan yang nggak dapet tempat karena pas ketika porternya udah naik di atas itu udah dikapling-kaplingin sama porter-porter yang udah naik pagi-pagi. Duluan. Itu kesalahan dari si porter yang telat naik. Ya, itu kan udah tanggung jawab. Iya sih, emang ada ya, gua gitu lah. Setiap pekerjaan kan udah ada tanggung jawabnya masing-masing gitu. Kalau misalkan dari pihak si porternya telat, ketika udah sampai area camp itu udah kedulan sama porter lokal lainnya yang udah bangun tenda lah, udah apa, itu menurut gua kesalahan si porter itu. Konsekuen lah. Terus apalagi J yang lu pernah nggak kejadian kayak gitu? Kejadian Lu telat nyampe siang di base camp gitu, terus apa antisipasinya apa gitu? pernah gua Lu bawa orang gitu? Ya, gua bawa kondisi bawa orang peserta itu. Gua waktu itu pernah ke Lau. Ngapain ke Lau? Open trip. Bawa tamu. Masa iya gua bawa anak ayam gitu kan? Kali lu mau lihat boyem doang. Yalah, makan pecel. Terus apa? Terus gimana? Ya, itu gua posisi gua kesiangan dan sampai base camp itu gua jam 9 pagi. Hah? Tapi gua udah inisiatif ngambil plan B. Porter lokal itu gue suruh naik duluan. Berarti si porter itu nggak harus nungguin peserta datang Nggak. semua dulu. Jadi gue suruh si porter lokalnya itu untuk membawa alat-alat kayak tenda itu gue suruh naik duluan. Langsung gelar. Ya, karena ketika gue nyampe sama peserta tinggal istirahat, masakan jadi, udah. Makan. Ya, jadi nggak ada kendala-kendala di trek lah ketika naik. Tuh. Kalau gue udah mempersiapkan semuanya. Anjay. Goblok. Dan kieu. Nih guys, contoh kru kru open trip yang teladan. Anjir. Alas ya Gue boy. nggak tahu kalau di belakang kamera anjir. Tapi gue percaya sih sama dia, gue percaya. Gue sering lihat postingan dia bawa carrier yang segede-gede gini nih. Bohong. Pokoknya 60 kilo Kita masuk. mah ngecapruk, alah. Aing mau bawa diepek. Ini Sherpa Indonesia. Sapi kali. Kebo. Ya kayak gitulah fenomena open trip sekarang tuh ya. Banyak sih. Gue juga nggak tahu ya untuk legalitas gitu. Terus juga untuk asuransi. Ya, betul. Kadang kan ya asuransi kan ada yang dari Taman Nasionalnya, ada juga yang dari penyelenggaranya yang punya open trip itu. Ya itu baik berbentuk PT, kemudian dia udah mendaftarkannya ke instansi pemerintahan biar dapat asuransi atau belum, gue juga nggak tahu ya. Nah, terus lo pernah nggak berak? Anjing, blank anjir. Segala berak. Asuransi apa ya? Aduh. Asuransi apa tuh? Nah, kalau oke, dah. Nah, lu kalau misalkan bawa peserta gitu, lu ngandelin asuransinya tuh apakah hanya dari Taman Nasionalnya aja ataukah dari penyelenggaranya juga? Ya, dari trip lu sendiri gitu. Kalau misalkan itu kan asuransi macam-macam ya? Iya. Kalau misalkan dari trip gua, kalau misalkan di transportasi nih, itu masuknya dari pihak armada. Oh iya. Enggak, asuransi dari armada tersebut. Jadi ketika ada hal-hal yang nggak diinginkan, nah itu dari pihak armadanya itu bertanggung jawab. Nah, ketika di gunung, nah itu baru gue ngambil asuransi Taman Nasional dan asuransi dari si kru yang ada di lapangan. Maksudnya kru yang ada di lapangan? Nah, kalau misalkan ada kendala, ada trouble, itu kita dari pihak kru itu kita evakuasi mandiri. Ya. Kalau misalkan udah bener-bener kritis banget dari si pesertanya, itu baru ke pihak Taman Nasional dan ke pihak base camp lah. Desa Basarnas. Asik. Anjir, lu kok teladan aja? Iyalah. Harus gitu. Iyalah. Iyalah. Kayak komeng. Ya.
Uhuy. Tapi kan saya pemula. Pemula tai kucing. Pendaki muka lama. Alah, siap boy. Terus apa lagi ya? Yang lagi rame sekarang apa tuh? Apa lagi sih? Mana ya? Apa lagi coba dibaca. Nih kita Masih yang baca-bacain. TikTok sih. Masih yang TikTok sih sekarang lagi Iya. rame-rame. Lagi bener-bener lagi marak-maraknya TikTok. Fenomena hydropack. Untuk sekarang kan hampir semua brand tuh bikin hydropack. Menurut lu kayak gimana? Itu juga kan pastinya salah satu pemicu ya Iya. buat para pendaki pemula yang akhirnya dia punya niatan gitu buat tektokan gitu. Menurut lu kayak gimana tuh? Sebelum kerana seperti itu, gua mau tanya dulu nih kepada yang yang nggak punya waktu katanya, yang bilang yang nggak punya waktu dan sebagainya buat Dengikun tah? mendaki dan sebagainya. Gunanya TikTok, terus lu baru tahu nih atau baru naik ke gunung itu apa sih gunanya gitu kan? Biar kuat gitu. Apakah Biar disebut biar kuat menghadapi cobaan? Apakah biar dibilang wah gua udah pernah nih naik ke gunung ini gitu kan? Apakah biar bisa dibilang menaklukkan si gunung itu? dengan Ya. cepat. Ya. Nah, gua sebelum kerana seperti itu nanya dulu seperti itu nih. Kalau misalkan ada yang tahu, komen aja ya di bawah. Komen aja dulu, komen. Ngumpul di sini pendaki pemula. Terus gue mau tanya lagi, tujuan lu mendaki itu apa sih? Gitu kan. Lu Selfie. punya apa gitu kan? Mendaki itu lu punya apa? Itu intinya sih. Maksudnya gini. Sering kan gue bawa tamu nih. Hah? Gue tanya nih pesertanya nih. Lalu tujuan ke gunung apa sih? Ke puncak. Salah. Terus Puncak sih. apalagi misalkan nih? Bogor. Lu tujuannya ke apa? Ya gua lagi pengen refreshing aja. Ya beberapa gua tanyain nggak ada yang memuaskan gitu. Refreshing. Jawabannya. Sedangkan naik gunung capek, apa yang Iya, mau iya. refreshingin? Iya, itu dia. Gitu loh. Soalnya. Refreshing tuh untuk mencari ya enak gitulah hidup. Staycation Iya. baru refleksi. Staycation. Ini Nah, mau naik baru. gunung udah badan sakit, dingin. Udah kebayang lah gitu kan ya Iya. naik gunung gitu kan judulnya gunung. Iya. Daripada lecet. Ngapain sih naik gunung? Gitu. Tapi enak sih gue nyandu. Gue juga Tapi ya, bingung. Ya walaupun nyandu juga kan sesuai inilah standar keselamatan juga kan. Kita Nah, harus mikirin itu. juga itu yang terpenting Iya. sih. Jadi nggak cuma sekedar naik gitu. Jangan ngeliatin, wah temen gua pernah nih ke gunung tersebut. Ah gua juga pengen nyoba dong. Pengen nyoba ke gunungku, coba-coba. Emangnya menyekalkan? Gunung Iya. kok dicoba. Sebetulnya sih gunung itu emang indah, tapi gunung tidak apa nih? Tidak seindah yang kau bayangkan. Nah gunung itu emang indah, tapi gunung enggak menjamin lu balik dengan selamat. Anjay, itu captionnya tuh. Bener, Gue potong segini nih. Gue potong segini. Gue bikin potret. karena apa? Karena emang di gunung itu banyak kejadian yang emang di luar nurul gitu kan, di luar nurul. Kadang Kayak- juga apa yang udah kita rencanain tuh Iya. pas ketika di lapangan ya di Jauh. jalur pendakian atau di puncak atau gimana itu kadang suka beda gitu. Benar-benar. Walaupun persiapan udah matang banget. Iyalah. Walaupun kita udah mempersiapkan itinerary lah, apalah iya. gitu, manajemen perjalanan, ketika di lapangan kan suka berbeda kan. Nah itu kita harus mempersiapkan plan selanjutnya. plan B dan Ya, sebagainya. jadi Gitu. nggak cuma satu plan doang nih. Iya. Ya, ntar kalau misalkan kita udah nyiapin satu plan doang nih, di lapangan itu berbeda, ripuh. Ripuh, Ya, Benar sayang. ripuh. Ya intinya sebelum melakukan pendakian, kalau gua sihnya metode gua sendiri, gua melakukan metode ASK. Apa tuh? Yang pertama attitude Attitude selama pendakian Attitude atau dari diri sendiri. dari diri sendiri. Gitu kan. Ya misalkan inilah attitude kita gimana sih kan dicoba. Misalkan kita mau ke rumah lo nih, mau ke rumah lo. Kalau misalkan gua kan baru kenal nih, Iya. baru kenal terus main ke rumah lo.
gue nyelonong masuk pengen kencing nggak bilang siapa-siapa teriakin maling nggak bakal kesel nggak bakal ditalapung gitu Kuaing depak. ke gunung ge gitu benar. misalkan nih kita masuk base camp oke lah masih aman. Nah kenapa sebelum pendakian dilakukan doa gitu supaya kan emang benar-benar buat keselamatan Ya. kita gitu kan. Itu juga bisa dibilang kita juga minta izin ke penghuni benar-benar gunung lah intinya. Soalnya kan ke gunung itu bukan cuma kita, banyak makhluk-makhluk lain yang ada di gunung kayak ya makhluk-makhluk seperti itulah kasat mata gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan. Apalagi kalau yang mempercayai itu. Nah yang kedua skill. Skill pengetahuannya. Enggak, Atau apa? skill kayak misalkan minimal lu bisa nyalain kompor. Iya. Itu kan skill. Iya. Atau enggak bisa pasang plastik lah gitu. Iya. Apalagi kalau Bangun misalkan tenda. ya dan sebagainya lah. Basic lah, basic. Basic. Ininya itu. Yang ketiga Kak, knowledge, pengetahuan. Sebelum melakukan pendakian kita reservasi dulu nih. Kalau enggak offline, online. Lihat di YouTube. Kalau misalkan ke gunung A nih atau ke gunung gede lah. Minimal lu lihat dulu nih di YouTube. Cari informasi lah Iya, ya. cari informasi tentang gunung gede, sebut aja gunung gede. Kalau misalkan enggak sejarahnya, lu minimal tahu treknya lah kayak gimana, Tracknya, terus posnya kayak gimana. ya si kon gitu cuaca lah. Iya. Sekarang kan udah cuacanya. banyak lah konten kreator yang bikin video-video perjalanan kan. Iya, tapi kebanyakan orang juga yang mengabaikan hal itu. Iya sih. Dia cuma lihat, wah, oh ya gini ya, enak banget ya. Gimana? Besoknya TikTok. Kalau TikTok lagi. Jangan kan dari pihak konten kreator kan terkadang cari foto-foto atau video itu kan yang apa? Yang indah gitu kan. Yang bagus-bagusnya iya, aja. aja. Ya nggak mungkin juga sih misalkan lagi jalan terjal nih dia harus ngonten gitu kan. Gue juga udah capek gitu kan, masih harus ngonten gitu. Iya. Nggak mungkin juga sih. Dia cuma paling ngejelasin estimasinya doang. Ya. Gitu kan. Bahwa di sini kita nyampe nih dari base camp ke pos 1 berapa menit dan sebagainya gitu kan, cuma ngejelasin itu doang. Nggak ngejelasin dia bisa jadi keseleo atau apa gitu kan, nggak dijelasin. Harus ada edukasinya lah Iya, gitu ya. intinya edukasi sih. Lu tahu atau enggak lu nanya-nanya ke orang yang udah pernah. Jangan sekali juga pernahnya. Lu jangan nanya ke orang yang pernah sekali doang. Ya, Satu Iya, sama banyak wae. bohong. Minimal lu naik gunung sama orang yang udah pernah lah. Ya, udah pernah. Juga yang udah pengalaman juga gitu. Jangan udah ya lu Udah naik ahli di gunung. bidangnya. Iya, udah ahli di bidangnya. Gitu sih. Itu Iya, sih. emang intinya. benar sih. Ya, pilihlah partner pendakianmu dengan tepat. Nah, itu itu. dia. Tuh. Tapi kan sekarang banyak yang di Facebook tuh. Yang Apa tuh? apa sih Oh, bahasanya yang tuh? forum. Sorku apa? Share cost. Share kayak gitu tuh. Ya. Apa tuh? Apa tuh? Itu yang ketemuan di backpacker Facebook gitu. bareng-bareng, Kayak backpackeran gitu. nyari temen, Jadi cari barengan lah. cari Ya, barengan. iya, iya. Kebanyakan kan kayak gitu. Gitu. Iya. Oke, iklan dulu. Kita lihat iklan dulu, men. Bentar ya. Iklan. Oh, silakan. Itu kecilin dulu kalau Dikit ya. kecilin dikit. Aduh, oke, iklan. Iklan YouTube Kids. Kita ada iklan YouTube Kids dulu bentar. Oke guys, kita lanjut pembahasan. Oke, kita lanjut pembahasan nih. Yang tadi tuh. Barusan iklan dulu. YouTube Iya. Kids. Ya, yang Serkos. Yang Serkos tuh. Gimana tuh tadi? Gue belum tahu tuh. Ya kan gua nanya, maksudnya Cari barengan. cari barengan itu gimana? Itu kayaknya gitu. dari dulu udah ada deh. Iya, dari dulu udah ada. Kan kebanyakan Terus salahnya apa? enggak. Soalnya banyak juga yang tragedi ya sama ini ditinggalin gitu. Apa gimana Oh, sama teman yang baru sama teman-teman kenal baru kenal gitu. Nah, Kalau- itu. Kalau akhirnya cinlok gimana? Anjir. Itu bonus. Oh, cinlok, baso. Nah, itu dia ya, itu dia yang tadi gue bilang, pilihlah partner terbaikmu, Nah, gitu. partner yang tepat gitu. Ya walaupun misalkan nggak masalah sih lu ngikut Serkos gitu. Asalkan lu bener-bener memilah dan memilih itu si partner tersebut gitu. Iya. Ya jatuhnya 50-50 sih. Ya, Kalau Harus misalkan terima konsekuensi sih. ya karena kan kalau dari Serkos sendiri dia nggak ada panitia. Tuh. Japrian langsung berarti ya. Jadi dibuat grup Seharusnya grup. Japrian, jadi kayak ketemu di mana nih gitu. Nanti misalnya
patungan nih ya, patungan transportasi terus logistik lah apa gitu. Sedangkan dia kan emang udah nggak ada panitia gitu. Sedangkan lu juga harus punya manajemen perjalanan sendiri gitu. Ketika lu terpisah, ketika lu ada kendala di jalur pendakian gitu, lu harus punya manajemen lu sendiri gitu. Oh gitu ya, Serkos. Kayak backpackeran gitu. Ya, Sendiri-sendiri gitu. ya kalau misalnya backpacker kan ya, gue percaya mereka udah punya basic, tuh, udah punya skill juga. Karena gitu. berani juga ya. Ya, gue lebih salut sama mereka. Apalagi nih, tuh kan otak lu juga beku kan? Gue pengen kencing. Otak lu beku sama kayak gue tadi. Woi, kita ada penontonnya guys. Woi, Lagi Pakai game jam ya. sweet. Pakai jam sweet. Anjir, mantap. Dah, pokoknya itu aja sih pesannya yang tadi dibilang sama Komentar banyak. Mang Jeffrey. Woi, kita lihat komentar-komentar dulu apa gimana nih? Komentar apa nih? Komentar yang itu boleh yang 2 juta Oh iya, sama Sa- yang pendaki tok-tok, tok. terus juga sama yang open trip di blacklist tuh apa tuh? Itu disebutin gak sih itunya? Woi, Nggak tahu ya, kayaknya sih enggak sih. Dia tap. Tapi kalau kata gua mending sebutin aja sih langsung. Jangan Dia bisa aja. jadi ntar di backlist dia bikin nama lagi di luar. Nah, kalau kayak gitu, takutnya kayak ya gitu. mudah-mudahan aja sih jadi pengalaman buat dia gitu. Iya, Dia benar-benar. nggak ngulangin lagi. Betul. Itu aja sih. Kita positif aja. Kalau masih tetap kayak gitu, ketemu di jalan sliding aja. Gimana di posting Ada nggak? fotonya. Iya, komentar-komentar. komentar yang tentang ini nih, kebanyakan sih yang itu masalah drone sih. Drone ya. Apa nih? Yang masalah drone ini Dari siapa? dari sebentar. Dari Han Ilyas aja. Han titik Ilyas aja. Apa tuh tadi? 2 juta buat makan fauna ya guys. Ingat fauna juga butuh makan enak sama tempat tinggal yang mewah. Kita gimana? Kayaknya sih buat bikin sarang burung elang. Sarang heo. Agak kandang macan kayak di atas. Buat kandang macan, terus ya mungkin peningkatan gizi untuk macan juga buat harimau yang Sama ada. monyet yang gizi buruk. Ya, monyet-monyet yang gizi buruk, yang jungkring-jungkring mungkin. Tapi lu kan akamsi misalnya daerah sini nih. Lu pernah gak sih ngeliat elang ini? Kalau elang masih ada. Masih ada. Sempet ada konservasi elang di sini ya. Pelepasan 2 elang. Satu jodoh. Jadi betina sama jantan. Pelepasannya ada di Itu tuh Hadiri. elang rescuean apa? Elang reskian. Rescuean. Ya, kan awalnya di Gunung Salak ya. Oh iya. Udah di Gunung Salak, di Halimun Salak. Konservasinya dia pindahin ke sini buat apa? Menjaga fauna di sini lah gitu Habitat kan. lah. Ya, habitat di sini. Karena di sini emang udah agak menurun kalau untuk elang ya, untuk elang itu. Jadi ada pelepasan di daerah situ gunung gitu kan. Itu juga dihadiri beberapa pemerintahan sih gitu kan. Termasuk ada Om Bekas Tio DA, survival juga gitu kan. Iya. Ada 2 itu. Cuman yang satu nggak bisa bertahan soalnya udah biasa dikasih makan. Oh dia Bisa survival. Ketergantungan. di Iya, alam liar dia udah ketergantungan. ya beda ininya lah, beda apa lingkungannya gitu. Instingnya. Benar-benar. Instingnya udah beda. berubah. Tapi yang satu masih ada, masih suka bunyi gitu kan. Yang ceweknya gue cowoknya itu. Yang cewek, yang cowok. Yang cowoknya. Kalau yang cewek itu terakhir dia makan ayam warga, nyerang ayam warga, turun dia. Emang Iya, emang turun ininya kan. makanan Iya, habitatnya. jadi menurut dia kayaknya wah itu makanan gua tuh gitu kan. Jadi lu duit 2 juta mendingan buat beli ayam. Di Lu tempat tabur di konservasinya itu gunung. biasa dikasih chicken. Berfungsi. Biasa dikasih desktop. Dokter, anjir. Nih, Terus, terus ada lagi nggak? ada lagi nih. Atas nama Ferdi Hasan _ Ferdi Hasan tuh, Ferdi Hasan. Ya, Bang Ferdi nih. Kelola dulu dong yang bener. Contoh kalau kuota udah full, jangan dipaksa pakai calo atau dari pihak BC. Ini kuota udah full masih aja sih dipaksa nih. Buat bisa naik. Seharusnya harga naik, perbaiki semua, jangan cuma harganya yang dinaikin. Anjir itu tajam banget, Bang. Siapa itu tadi? Bang Ferdi. Bang Ferdi itu lu nih. Ya, Keren nih, Bang. Top banget ya, top banget. mantap. Top banget. Belum ada yang DM kan? Lu langsung nyerang ke pihak BC-nya sama pihak Taman Nasional. Taman Nasionalnya karena jalannya masih pada butut anjir. Jalannya parah sih, ya itu tuh gue keingetan juga tuh. Ya, terus kalau misalkan bagus sih untuk ke jalur gede ya. Iya.
lewat Putri, kalau bisa antara jalur motor sama jalur pendaki itu beda. Oh Seharusnya. iya. Seharusnya itu. Itu yang pertama kan polusi. Iya. Kita kan ke gunung pengen seger gitu Iya, kan. menghirup udara Pengen segar seger. lah. Iya. Ini malah nyium bau knalpot Iya. yang ngebul. Iya, malah sekarang kan jalur ojek lewat situ ya. Iya. Ojek satu juga semuanya. udah mulai diberlakuin Iya. untuk Putri itu Mahal sampai juga. Tanah Merah kalau nggak salah. Ya, sampai Tanah Merah. Berapa sih? Gue belum pernah. 75. 75-70. Weh men, mahalan. Negonya gocap. 75 ya. Gue ke Iya. Sumbing kemarin bro. Gocap. Gocap udah sampai yang paling tinggi. Iya, gocap tuh udah nyampe yang paling. Sumbing 30. Sumbing 30. Gua kira selamat, sorry. Sumbing Kalau Jawa 30.000. Itu tuh perjalanan 10 menit ya? Enggak lebih. Lebih 15 15. Iya. Kalau Itu jalan perjalanan 15 2 jam menitan. itu. Mangkas waktu 2 jam. Wajar. Menurut gua. Malahan kemurahan sih kalau kata gue 30.000. Lu Bang, naikin aja. Nggak, jangan. 30.000 kemurahan. Kemurahan kalau menurut gue ya. Iya. Karena itu mangkas waktu 2 jam. Kayak Selamat ya, Selamat. Enggak, kalau selamat harganya lumayan. Kalau selamat via Gua Gucci kemarin sama tuh sama Gocap ya? sama Gocap. Kalau Kalau Bambangan Jawa beda. Barat sih Kalau standar gitu. kalau Selamat tuh ada 2 pilihan. Kalau yang via Permadi ya, kalau via Permadi itu ada 2 pilihan. Kalau misalkan kita ojeknya sampai ke pos 1 itu 50. Kalau cuma sampai pintu Rimba itu 25.000. Sama kayak via Bambangan. Oh, Bambangan juga sama. Kalau Bambangan sampai pintu Rimba bukan. pos 1. Bukan. Puncak. Beda Bukan. lagi. Sampai Olo atas. Sampai mana? Sampai mata Apa? air. Sampai mata air. Mata air itu masuknya pos 1. Enggak, masih di jalur Rimba? belum pos 1, pertengahan pos 1. Iya. Berapa? 50. Cuma kalau sampai pos 1, di bawah pos 1 kan itu Ah, itu 70. itu mangkas waktu berapa jam? Kalau misalkan jalan kaki bisa sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Ya bisa dibilang Worth it sih. Worth it juga sih, worth it juga. Yang masih murah banget sih itu Gunung Sumbing sih kemarin. Nggak cuma Sumbing, gunung-gunung Wonosoboan. Iya. Iya benar. Wonosoboan tuh emang benar-benar masih murah. Perahu Patak Banteng tuh cuma 25. Ya. 25 ya deket, emang deket sih kemarin tuh kalau Patak Banteng tuh. Yang ya itu sih yang gak masuk akal ini. Gue nggak tahu ya Jawa Barat tuh, aduh. Udah deket, mahal. Ganggu lagi pendaki lain. Iya. Nah. Kadang gue kalau lagi jalan nih suka ada ojek lewat. Aduh ya Allah. Lagi enak-enaknya jalan nih, Ya, minggir. harus minggir. Iya. Kadang carrier kita kesenggol sama motor. Itu dia Gitu. yang bikin resenya tuh di situ. Iya. Ini nggak ngebul gitu kan. Ini udah aduh. Udah gitu juga ngerusak jalur menurut. Iya. Iya, ngerusak jalur sih emang. Merusak jalur. Nah, seharusnya Siap. itu yang dinaikin. Terus Nah, seharusnya itu tuh yang ganggu itu. iya emang. Yang dikurangin itu suara motor, Bos. Tapi kalau buat asap sih ya, gue pernah lihat ada konten kreator ya yang bikin video. Kalau di pendakian tuh di tag tuh jangan sampai ngerokok dong gitu. Wih. Kasihan yang gak ngerokok, ada tuh gue pernah lihat. Pernah lihat kan? Agak kesinggung nih pendaki Iya. sebat nih. Iya, Ada aja, ada. ada aja. Iya. Ya kan Kita kan dia dengan alasannya kita tuh mendaki pengen udara yang segar, Ya. gimana? Karena dia berpapasan sama orang yang merokok dan dia tidak merokok jadi merasa terganggu mungkin. Gue pernah lihat itu. Dan mungkin- itu komentar banyak. sebenarnya ya sama-sama saling menghargai lah gitu kan. Iya. Kalau ngerokok sih gimana ya? Bingung juga kalau lu nyuruh ngelarang para pendaki semuanya jangan ngerokok, kayaknya Nggak bisa. nggak bisa juga gitu. Ya itu sih emang masing-masing aja. Ya yang penting saling menghargai aja menurut Iya. gue. Kalau motor kan emang keganggu banget ya. Nah, kalau ngerokok yang pertama emang asap kan, ngebul. Yang kedua suaranya itu loh. Tapi enak boy, Knalpotnya. enak banget kalau ngerokok tuh. Iya, kalau ngerokok sih iya enak. Kalau itu knalpot kan siapa yang Bisa menghirup gitu kan. iya. Udah lagi ngapa-ngapa nih ngirup kena asap knalpot nih. Makin sesek nih dada. Iya, Iya. belum ini udah pengeng nih, udah capek, pengeng. Ngedenger itu suara knalpot racing. Aduh. Nah, terus juga tadi apa tuh kata si Mang siapa tadi? Bang Ferdi. Bang Ferdi katanya kan apa tadi? Apa lagi? Kelola dulu dong yang benar. Nah. Contoh kuota udah full, jangan dipaksa kalau pakai calo atau pihak BC. Nah itu dia sih, itu yang jadi permasalahan juga ya. Gua nggak tahu seperti apa regulasinya antara pihak Taman Nasional dengan para nyalo. Gue nggak tahu sih. Tapi ya fenomena yang terjadi sekarang tuh ya seperti ini. Malahan dari dulu ya. Kalau untuk di Jawa Barat ya, kalau untuk di Jawa Barat, khususnya Gunung
Nek itu kayak gitu. Gue nggak tahu harus kayak gimana lagi, peraturannya dibuat buat kemaslahatan semua gitu. Gue udah nggak tahu dah pokoknya. Terus juga apa ya, jalan sih sebenarnya. Kayak misalkan sekarang lu naikin harga sekian tarif untuk Sumaksi gitu. Sementara jalan yang ada ya lu bisa tahu sendiri lah. Jalan menuju base camp. Mau menuju base camp kayak mau menuju kayak misalkan ada di Gunung Salak ya. Gua sering banget ke Pasir Rengit, itu jalannya itu